Assalamualaikum semuanya. Kartel Santa Rosa de Lima atau CSRL adalah salah satu kartel Meksiko yang memfokuskan bisnisnya pada pencurian minyak. Di samping itu, CSRL juga terlibat dalam penyelundupan narkoba, pemerasan, dan penculikan di Guanajuato. Di Guanajuato itu, CSRL sekarang sedang berperang dengan CCNG. Nah, yang disebut sebagai perang dalam dunia kartel itu bukanlah keluar ke jalan-jalan dan tembak-tembakan, tapi mereka tetap menjalankan bisnis mereka di map wilayah masing-masing. Jika anggota lawan kepergok menjalankan bisnis di wilayahnya, maka akan dihabisi. Walaupun perang yang keluar ke jalanan dan tembak-tembakan memang ada, seperti dikuliakan sekarang, tapi di Guanajuato tidak seperti itu. Guanajuato awalnya adalah kekuasaan CSRL. Tapi karena CSRL sudah terlihat terlalu nyaman di wilayah itu, maka CCNG masuk ke sana dengan tujuan untuk mendapatkan hasil juga. Syukur-syukur kalau CCNG bisa mengusir CSRL. Tapi sampai sekarang CSRL menolak untuk menyerahkan Guanajuato ke CCNG. Lucas lahir dan besar di Celaya, usianya 36 tahun. Dia dibesarkan oleh orang tua tunggal yang harus kehilangan ayahnya karena bergabung ke dunia kartel. Jadi dia tinggal bersama ibunya. Lucas tumbuh dengan mental keras karena diingatannya dia punya ayah anggota kartel. Bahkan dia ingin sekali bergabung ke dunia kartel juga. Entah karena ingin membalaskan dendam ayahnya yang tewas, atau dia tertrigger karena menganggap ayahnya keren. Karena di Meksiko, orang-orang yang bergabung ke kelompok kartel itu dianggap keren. Kita di Indonesia menganggap kartel itu jahat karena eksekusi-eksekusi yang beredar di internet. Tapi yang jarang orang Indonesia lihat adalah ketika para kartel membagikan uang dan sembako. Mereka juga kadang menggantikan tugas polisi untuk menegakkan hukum. Setelah dewasa, si Lucas ini bekerja di pabrik gas. Tapi entah kenapa dia memutuskan untuk berhenti dari pabrik itu dan menjual gas sendiri dengan mobil pick-up-nya. 1 tahun dia menjalankan bisnisnya tapi gagal. Suatu hari Lucas diajak temannya untuk memakai dan menjual narkoba. Lalu polisi menggerebeknya yang membuat dia dipenjara 1 tahun. Di dalam penjara itu, dia berkenalan dengan banyak teman yang adalah anggota CSRL. Setelah keluar dari penjara, Lucas memutuskan untuk bergabung ke CSRL. Diketahui juga bahwa dulunya ayah Lucas adalah anggota CSRL, sehingga cukup mudah bagi Lucas untuk masuk ke CSRL. Saat masuk kelompok, Lucas menolak untuk dijadikan pengedar narkoba. Dia lebih memilih untuk jadi sikario saja. Di momen itu barulah terjawab bahwa Lucas masuk ke kartel karena ingin jadi seperti ayahnya. Jadi alasannya ada 2, yaitu ngefans dengan ayahnya dan juga ingin membalaskan dendam. Dalam kartel CSRL, dia tercatat sudah menjadi eksekutor sebanyak 10 kali. Dan seperti sikario-sikario lain, hati Lucas sudah dingin. Dia sudah tidak terlalu peduli apakah dia akan hidup atau tidak besok. Yang dia pikirkan hanyalah uang, narkoba, wanita, dan pembantaian. Di tengah kesibukannya sebagai sikario, kabar buruk datang. Ibu Lucas telah dibunuh oleh kartel saingannya. Ketika seseorang jadi sikario, maka hidup keluarganya juga jadi taruhan. Itu adalah bagian balas dendam dari kelompok saingan ketika mereka tidak bisa mendapatkanmu. Karena itulah Lucas pulang ke rumah untuk pemakaman ibunya. Semua orang kalau mendengar orang tuanya meninggal pasti akan pulang. Pekerjaan sesibuk apapun, walaupun dia sikario sekalipun, pikirannya pasti sudah tidak normal. Yang ada di benaknya hanya pulang secepat mungkin dan memakamkan ibunya. Tapi yang tidak diketahui Lucas adalah bahwa kepulangannya sudah ditunggu oleh sikario kartel CCNG. Ditangkaplah dia di depan gang distriknya. Setelah penangkapan itu, si Lucas ini dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi dan direkam. Dalam semenit, saya akan menganggap Lucas ini adalah manusia biasa. Dia sangat sayang dan mengidolakan ayahnya. Saking ngefansnya, dia sampai jadi sikario dan menuntut balas dendam.
Tapi dalam perjalanannya, ibunya tiba-tiba dihabisi oleh lawan. Dengan kesedihan, Lukas pulang ke rumah. Tapi sebelum dia bisa melihat jasad dan memakamkan ibunya, dia malah tertangkap. Betapa tertekan dan putus asanya dia. Tapi Lukas bukanlah manusia biasa. Dia adalah sikario kartel yang haus darah yang telah terlibat dalam 10 pembantaian. Dan kita juga tidak tahu apakah 10 pembantaian itu adalah kelompok lawan atau keluarga lawan yang tidak bersalah. Bagi saya, kejadian yang dialami Lukas itu sangatlah ironis. Tapi mau gimana lagi? Memang kejahatan yang dia tanam, dan kejahatan jugalah yang dia dapatkan. Videonya berdurasi 48 detik yang direkam pada siang hari di suatu tempat seperti lahan kosong yang tandus. Terlihat seorang pria duduk di atas batu, tangannya tidak diikat. Ada darah di pelipis kanan dan bawah dagunya yang menandakan dia sudah dihajar sebelum video direkam. Ada 4 sikario di belakang dan sampingnya. 2 sikario di belakang memegang senapan panjang dan 2 sikario di sampingnya memegang pistol. Di video itu, si pria yang duduk bicara yang dalam bahasa Indonesia. Saya terjemahkan seperti ini. Peternak Ranhero meminjamiku senjata untuk melakukan omong kosong. Mereka juga membawaku dari Kelaya. Aku melakukan omong kosong yang disuruh Don Fidel Emilio David Sarate. Semua kosong itu seperti membunuh orang-orang yang tidak bersalah, tanpa batas, tanpa ampun. Selama ini saya salah karena selalu mengikuti kartel Santa Rosa de Lima. Setelah mengatakan itu, sikario yang memegang kamera menembaki tubuh korban sebanyak 5 kali. Tembakan itu sangat mengagetkan yang membuat sikario di belakang dan samping melompat menghindar. Korban terjungkal ke belakang dari batu. Setelah itu, sikario itu menembak 3 kali lagi di bagian punggung. Korban bergeser ke kiri. Sikario melepaskan 5 tembakan terakhir ke punggungnya. Kamera berputar ke belakang dan videonya pun berakhir. Satu catatan menarik dari video itu adalah si korban terlihat sangat santai. Aura yang dia berikan sangat tenang. Mungkin beginilah jika yang tertangkap adalah sikario sadis yang berpengalaman. Hatinya sudah dingin. Mungkin baginya meninggal adalah konsekuensi yang wajar dari pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan latar belakangnya, sepertinya korban juga sudah pasrah karena semua orang yang dicintainya sudah meninggal. Dan satu hal lagi, sebenarnya tembakan beruntun itu adalah hadiah bagi korban karena dia menerima kematian yang cepat dan tidak harus mengalami penyiksaan terlebih dahulu. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jauhi narkoba sebisa mungkin. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.